Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang sistem akuntansi pada perusahaan jasa car wash Sinar Terang Motor. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Utami Ainun sebagai moderator dan pemateri. Saya Erika Romaitul Menbatu sebagai pemateri. Saya Yulia Wana Purnama sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Tia Firdinia Soraya sebagai pemateri. Saya Ajeng Pusparini sebagai pemateri. Baiklah, saya akan membahas bab pertama yaitu pendahuluan. Pada poin A itu ada bisnis plan. Sinar Terang Motor adalah perusahaan jasa yang menyediakan jasa cuci mobil. Sinar Terang Motor berdiri sejak tahun 2000 di Jalan Kolonel Masturi nomor 214 Cihideng, Parongpong. Sinar Terang Motor ini selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap para pelanggannya. Untuk perencanaan usahanya ke depan, Sinar Terang Motor ini tidak berencana untuk menambah cabang, tetapi memfokuskan untuk meningkatkan kualitas pada perusahaannya tersebut, seperti meningkatkan pelayanan terhadap para pelanggannya, misalnya memberikan pelayanan pencucian mobil yang lebih cepat, lebih wangi, dan juga lebih bersih, sehingga banyak pelanggan yang tertarik mencuci mobilnya pada Sinar Terang Motor. Pada poin B itu ada visi, misi, moto, atau tujuan perusahaan. Yang pertama itu ada visi. Visi dari Sinar Terang Motor ini adalah menjadi perusahaan jasa pencucian mobil yang memberikan pelayanan terbaik terhadap para pelanggannya dengan mengutamakan kebersihan dan dikelola secara profesional, sehingga memberikan keuntungan terhadap pelanggan dan pemilik perusahaan. Yang kedua itu ada misi. Misi dari Sinar Terang Motor ini yang pertama adalah selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, memberikan hasil cuci mobil yang bersih, cepat, dan wangi. Yang ketiga itu ketepatan waktu dalam pencucian mobil. Yang terakhir, ramah terhadap para pelanggannya. Yang selanjutnya, moto atau tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan mendirikan usaha ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi yang belum memiliki pekerjaan, dan menyediakan pelayanan jasa cuci mobil untuk masyarakat yang tidak sempat mencuci mobilnya sendiri. Trends dari perusahaan jasa Sinar Terang Motor yang pertama adalah sangat memperhatikan kebersihan dalam mencuci mobil. Yang kedua, tempatnya sangat strategis karena berada di pinggir jalan raya. Yang ketiga, perusahaan jasa Sinar Terang Motor yang terbesar di daerah tersebut. Yang kedua ada weakness atau kelemahan dari perusahaan jasa Sinar Terang Motor. Pertama, tempatnya kurang memadai karena hanya dapat menampung maksimal 3 mobil. Terus yang kedua, pencatatannya masih dilakukan secara manual. Lalu ada opportunities atau peluang yang didapatkan. Yang pertama, pencucian mobil bervariasi. Yang kedua, menambah lahan atau memperluas lahan, memperluas tempat penampungan agar tidak ada lagi mobil yang mengantri. Terus membuka cabang baru. Lalu ada threats atau ancaman yang akan didapat dari perusahaan Sinar Terang Motor adalah pesaing lain sudah menggunakan jasa cuci mobil di rumah pelanggan. Terus yang kedua, akibat tempat pelanggan tidak sabar mengantri dan mencari jasa cuci mobil yang lain. Yang keempat, gaji karyawan yang mulai menurun. Lalu daerah pemasaran atau pangsa pasar. Sinar Terang Motor berlokasi di Kecamatan Parompongan di pinggir jalan raya, sehingga segmen yang dituju adalah masyarakat umum yang melewati perusahaan jasa Sinar Terang Motor. Selanjutnya saya akan menjelaskan layout dan daerah lokasi. Layout di sini tempat tunggu 1, tempat pengering 1, tempat cuci mobil 2, dan kasir 1. Kemudian daerah lokasi perusahaan tersebut memiliki tempat yang strategis, yaitu berada di
Jalan Kol Masturi nomor 214 Cihideng. Selanjutnya kebijakan akuntansi perusahaan. Yang pertama, kebijakan perusahaan itu berupa sinar terang motor buka setiap pukul 7 pagi sampai dengan 5 sore. Lalu yang kedua, sinar terang motor tutup hanya hari-hari libur besar. Terus kemudian kebijakan akuntansi perusahaan yang pertama, sistem pembayaran hanya dilakukan pembayaran secara cash dan tidak berupa kredit. Yang kedua, gaji pegawai dibayar pada awal bulan. Saya akan menjelaskan laporan neraca awal. Nah, seperti diketahui sebelumnya bahwa perusahaan Sinar Terang Motor ini memiliki modal awal sebesar 150 juta. Nah, 150 jutanya ini digunakan perusahaan untuk memegang uang cash sebesar 5 juta, membeli perlengkapan sebesar 5 juta, membeli peralatan sebesar 20 juta, dan bangunan sebesar 120 juta. Jadi, totalnya 150 juta. Nah, 150 jutanya ini bukan semuanya modal milik perusahaan, tetapi yang 80 jutanya itu meminjam. Jadi, perusahaan memiliki akun payable atau utang sebesar 80 juta. Lalu sisanya yang 70 jutanya itu adalah modal milik perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bab 2, yaitu sistem pengendalian internal. Pertama itu struktur organisasi perusahaan. Nah, pemiliknya sekaligus yang merangkap sebagai bagian keuangan adalah Bapak Wayan Nurai. Nah, perusahaan ini memiliki 4 karyawan yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu bagian cuci mobil, ada Bapak Agus dan Bapak Dani, dan bagian pengering ada Bapak Acep dan Bapak Dede. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas dari setiap bagian di struktur organisasi. Yang pertama, pemilik perusahaan yang sekaligus merangkap sebagai bagian keuangan, bertugas mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan karyawan dalam keberlangsungan operasional perusahaan. Lalu mencatat seluruh transaksi yang ada di perusahaan dan mengatur pembagian gaji kepada seluruh karyawan. Selanjutnya adalah karyawan bagian cuci mobil, bertanggung jawab atas pencucian mobil dan bertanggung jawab atas kebersihan mobil di bagian luar. Lalu karyawan bagian pengering mobil yang bertanggung jawab atas pengeringan mobil dan kebersihan mobil di bagian dalam. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur sistem pengendalian internal. Yang pertama adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional. Struktur organisasi merupakan tugas-tugas dari setiap bagian secara fungsional sehingga dapat dengan lebih mudah untuk menangani masalah yang mungkin terjadi pada setiap bagian. Ada beberapa bagian yang harus terpisah dalam perusahaan ini. Yang pertama, pemilik perusahaan tidak boleh merangkap sebagai bagian keuangan dan bagian cuci mobil tidak boleh merangkap sebagai bagian pengering. Lalu pemilik perusahaan harus terus mengawasi setiap kegiatan perusahaan. Yang kedua adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan oleh perusahaan jasa kerosin terang motor adalah yang pertama, setiap pembelian, perlengkapan dan peralatan cuci mobil telah disetujui oleh pemilik perusahaan. Lalu pencatatan dan transaksi yang terjadi di perusahaan ini dilakukan secara manual. Yang ketiga adalah praktek yang sehat. Praktek yang sehat yang telah diterapkan oleh perusahaan jasa kerosin terang motor adalah terdapat pengecekan kembali terhadap harga cuci mobil dan uang yang telah diterima dari pelanggan. Lalu terdapat pengecekan mobil yang telah dicuci. Yang keempat adalah karyawan yang berkompeten. Karyawan yang bekerja pada perusahaan jasa sinar terang motor telah menaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemilik. Adapun standarisasi karyawan di perusahaan ini adalah ramah kepada pelanggan, rajin, pekerja keras, dan bertanggung jawab pada setiap bagiannya. Saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu sistem akuntansi yang ada di perusahaan Sinar Terang Motor. Nah, yang pertama itu sistem akuntansi penjualan tunai. Nah, sistem penjualan tunai yang dilakukan oleh perusahaan jasa Sinar Terang Motor ini yaitu menerima mobil yang akan dicuci dari pelanggan. Lalu setelah mobil selesai dicuci, pelanggan menyerahkan uang tunai atas pembayaran mobil yang telah dicuci. Lalu perusahaan mencatat transaksi tersebut. Nah, informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi ini adalah jenis dan harga dari setiap mobil yang akan dicuci. Lalu nama pelanggan dan tanggal transaksi.
catatan yang digunakan adalah catatan sederhana. Catatan sederhana itu seperti buku besar yang hanya ditulis tanggal transaksi, nama pelanggan, dan jenis mobil beserta harga dari setiap jenis mobil yang akan dicuci. Nah, di sistem ini tidak terdapat dokumen. Nah, fungsi yang terkaitnya itu ada fungsi pemilik sekaligus fungsi keuangan, bertugas menerima order dan menerima mobil yang akan dicuci, lalu mencatat transaksi. Selanjutnya fungsi cuci mobil yang bertugas mencuci mobil, dan fungsi pengering yang bertugas mengeringkan mobil dan menyerahkan mobil kepada pelanggan. Di sistem ini terdapat 4 prosedur. Yang pertama, prosedur penerimaan order. Nah, fungsi yang terkaitnya ini adalah fungsi pemilik. Fungsi pemilik ini menerima order dari pelanggan dan menerima mobil dari pelanggan yang akan dicuci. Nah, si mobil yang akan dicuci ini diserahkan ke prosedur kedua. Prosedur kedua itu prosedur pencucian mobil. Fungsi yang terkaitnya fungsi cuci mobil. Nah, fungsi cuci mobil ini menerima mobil dari fungsi pemilik. Nah, fungsi cuci mobil ini mencuci mobil pelanggan. Setelah mobilnya selesai dicuci, lalu mobil tersebut diserahkan ke prosedur ketiga, ke fungsi pengering. Fungsi pengering ini menerima mobil yang telah dicuci, lalu fungsi pengering mengeringkan mobil. Setelah mobil selesai dicuci dan dikeringkan, lalu mobil diserahkan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya adalah prosedur yang keempat, prosedur pencatatan. Pelanggan menyerahkan atau memberikan uang atas pencucian mobil tersebut. Lalu fungsi keuangan mencatat dalam catatan sederhana. Nah, sistem akuntansi penjualan tunai yang ada di perusahaan Sinar Terang Motor ini masih memiliki kekurangan. Di antaranya di prosedur pertama yang terkaitnya itu fungsi pemilik, seharusnya akan lebih baik jika ada fungsinya tersendiri seperti fungsi penjualan, lalu tidak ada dokumen yang digunakan, lalu masih mencatat transaksi dalam catatan yang sangat sederhana. Maka dari itu, kelompok kami membuat sistem akuntansi redesign untuk sistem akuntansi penjualan tunai di perusahaan Sinar Terang Motor. Nah, flowchart yang sudah diredesign ada 4 prosedur. Nah, bedanya dengan yang sebelum diredesign, yang sudah diredesign ini, yang pertama adalah prosedur penerimaan order. Nah, yang sebelum diredesign, fungsi yang terkaitnya itu fungsi pemilik. Ini yang setelah diredesign, yang fungsi terkaitnya itu fungsi penjualan. Nah, fungsi penjualan ini menerima order dari pelanggan, lalu keluarlah surat order. Nah, di sini ada dokumen surat order, lalu surat ordernya ini diarsipkan secara permanen. Nah, lalu si fungsi penjualannya ini juga membuat faktur penjualan rangkap 3. Lalu fungsi penjualan ini menerima mobil yang akan dicuci dari pelanggan. Setelah itu, mobil faktur penjualan 1 dan 2 ini diserahkan ke prosedur berikutnya, ke bagian atau fungsi cuci mobil. Nah, faktur penjualan rangkap 3 ini diarsipkan secara permanen. Nah, selanjutnya di prosedur kedua itu prosedur pencucian mobil. Nah, fungsi yang terkaitnya itu fungsi cuci mobil. Fungsi cuci mobil ini menerima mobil faktur penjualan 1 dan 2 dari fungsi penjualan. Nah, fungsi cuci mobil ini mencuci mobil pelanggan. Setelah mobil pelanggan dicuci, lalu mobil faktur penjualan 1 dan 2 ini diserahkan ke prosedur ketiga, yaitu prosedur pengeringan mobil. Fungsi yang terkaitnya itu ada fungsi pengering. Fungsi pengering ini menerima mobil faktur penjualan 1 dan 2 dari fungsi cuci mobil. Lalu fungsi pengering ini mengeringkan mobil. Setelah mobil selesai dikeringkan, lalu mobil dan faktur penjualan rangkap 1 diserahkan ke pelanggan, dan faktur penjualan rangkap kedua diserahkan ke prosedur keempat, yaitu prosedur pencatatan. Nah, fungsi terkaitnya fungsi keuangan. Fungsi keuangan ini menerima faktur penjualan rangkap kedua dari fungsi pengering. Fungsi keuangan ini menerima uang dari pelanggan. Nah, uang dan faktur penjualan yang rangkap kedua ini diarsipkan secara permanen. Lalu fungsi keuangan ini mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Baiklah, di sini saya akan membahas sistem akuntansi pembelian tunai.
Sistem akuntansi pembelian tunai yang digunakan oleh perusahaan jasa keuangan Sinar Terang Motor ini digunakan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan memesan barang kepada pemasok dan pemasok mengirimkan barang kepada perusahaan. Adapun transaksi yang digunakan oleh perusahaan itu transaksi secara tunai. Informasi yang dihasilkan dari sistem ini itu ada dua. Yang pertama, barang yang dibutuhkan dan jumlah barang yang akan dibeli. Adapun dokumennya itu ada dua, nota dan daftar barang. Catatan yang digunakannya itu catatan sederhana. Adapun fungsi terkaitnya itu ada dua. Yang pertama, fungsi pemilik. Fungsi pemilik ini bertugas untuk mengecek barang sesuai persediaan, mengirim daftar harga yang akan dibeli kepada pemasok, dan menerima barang dari pemasok. Untuk fungsi keuangannya ini bertugas untuk mencatat ke dalam catatan sederhana berdasarkan nota. Pada sistem akuntansi pembelian tunai ini terdapat dua prosedur. Prosedur pertama itu prosedur pembelian dan pengecekan barang. Adapun fungsi terkaitnya itu fungsi pemilik. Fungsi pemilik mengecek dan mengirim daftar barang. Keluarlah daftar harga barang. Fungsi pemilik ini menerima barang dan dari pemasok. Keluarlah nota dan barang. Barangnya diarsipkan secara permanen. Lalu fungsi pemilik membayar kepada pemasok. Keluarlah nota dan uang. Uang ini diserahkan kepada pemasok dan nota diserahkan ke fungsi selanjutnya. Adapun prosedur selanjutnya ini prosedur pencatatan dan fungsi terkaitnya itu fungsi keuangan. Fungsi keuangan menerima nota dari fungsi pemilik. Fungsi keuangan ini mencatat ke dalam catatan sederhana. Pada sistem akuntansi pembelian tunai ini masih ada kekurangannya. Di antaranya, belum ada fungsi gudang, masih dilakukan oleh fungsi pemilik. Seharusnya fungsi gudang ini ada agar dapat memastikan atau mengecek barang atau perlengkapan yang akan dibeli oleh perusahaan. Yang selanjutnya, belum ada fungsi pembelian dan fungsi penerimaan. Seharusnya fungsi ini ada agar dapat secara khusus mengelola dan bertanggung jawab terhadap pembelian kepada pemasok. Yang terakhir, belum mencatat ke dalam jurnal umum, tetapi masih dicatat ke dalam pencatatan yang sederhana. Seharusnya pada sistem akuntansi pembelian tunai ini sudah dicatat ke jurnal umum agar memudahkan pemilik membuat laporan keuangan demi kelancaran usahanya. Maka dari itu, kami membuat sistem akuntansi redesign untuk sistem akuntansi pembelian tunai di perusahaan Sinar Terang Motor ini. Sistem akuntansi pembelian tunai ini ada 4 prosedur. Prosedur pertama itu prosedur permintaan pembelian perlengkapan. Fungsi terkaitnya yaitu fungsi gudang. Fungsi gudang mengecek perlengkapan atas kartu persediaan. Kartu persediaan ini diarsipkan secara permanen. Fungsi gudang membuat surat permintaan pembelian dan surat permintaan pembelian ini dirangkap 2. Yang rangkap pertama diserahkan ke prosedur selanjutnya dan rangkap kedua diarsipkan secara permanen. Prosedur selanjutnya yaitu prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Adapun fungsi terkaitnya yaitu fungsi pembelian. Fungsi pembelian menerima surat permintaan pembelian dari fungsi gudang yang diarsipkan secara permanen. Fungsi pembelian membuat surat penawaran harga dan dokumen surat penawaran harga itu dikirimkan ke pemasok. Fungsi pembelian menerima surat daftar harga dari pemasok dan surat daftar harga dari pemasok itu diarsipkan secara permanen. Fungsi pembelian membuat surat order pembelian dan surat order pembelian itu dirangkap 2. Rangkap pertama diserahkan ke pemasok dan rangkap kedua diserahkan ke prosedur selanjutnya. Prosedur selanjutnya yaitu prosedur penerimaan perlengkapan. Adapun fungsi yang terkaitnya itu fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan menerima surat order pembelian dari fungsi pembelian. Fungsi penerimaan menerima barang dan faktur pembelian dari pemasok. Surat order pembelian rangkap 2, faktur pembelian dan barang ini dibandingkan. Jika cocok, barang diserahkan ke gudang dan jika tidak dikembalikan ke pemasok. Surat order pembelian rangkap 2 dan faktur pembelian diserahkan ke prosedur selanjutnya. Prosedur selanjutnya yaitu prosedur pembayaran dan pencatatan. Adapun fungsi terkaitnya yaitu fungsi keuangan.
Fungsi keuangan menerima surat order pembelian rangkap 2, faktur pembelian dari fungsi penerimaan. Fungsi keuangan membayar atas transaksi pembelian ke pemasok, lalu uangnya diberikan ke pemasok. Surat order pembelian rangkap 2, faktur pembelian ini diarsipkan secara permanen. Fungsi keuangan mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan akuntansi penerimaan kas atas penjualan tunai. Yang pertama, deskripsi kegiatan. Penerimaan kas dalam penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pelanggan untuk menyerahkan mobilnya untuk dicuci dan dibersihkan oleh karyawan perusahaan. Setelah itu, pelanggan melakukan pembayaran kepada kasa, kemudian transaksi tersebut dicatat oleh perusahaan. Yang kedua, informasi yang dihasilkan yaitu berupa data pemasukan kas yang terjadi di perusahaan. Yang ketiga, yaitu fungsi yang terkait. Yang pertama, fungsi pemilik. Fungsi pemilik ini bertugas untuk menerima pelanggan, kemudian mencatat pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada perusahaan. Kemudian fungsi pencucian, yaitu bertugas untuk mencuci mobil dengan bersih. Yang ketiga, fungsi pengering bertugas mengeringkan mobil yang telah dicuci. Selanjutnya, dokumen perusahaan. Di sini perusahaan ini tidak memiliki dokumen pada perusahaan. Yang kelima, catatan yang digunakan berupa catatan sederhana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian alur flowchart. Yang pertama, prosedur penerimaan order. Yang menerima order tersebut adalah fungsi pemilik. Flowchartnya mulai, kemudian menerima order dari pelanggan, kemudian menerima mobil dari pelanggan. Setelah itu yang keluar dari proses tersebut berupa mobil. Kemudian mobil tersebut dikirim ke prosedur pencucian mobil. Yang mencuci mobil tersebut adalah fungsi pencucian. Mobil kemudian dicuci. Setelah dicuci, mobil tersebut dikirim ke bagian pengeringan. Dari bagian pengeringan tersebut, yang mengeringkan adalah fungsi pengering. Kemudian mobil tersebut dikeringkan. Setelah itu mobil dikembalikan kepada pelanggan. Setelah mobil dikembalikan kepada pelanggan, mobil tersebut dikirim ke prosedur penerimaan dan pencatatan. Yang mencatat dan menerima tersebut adalah fungsi keuangan. Dari pelanggan melakukan pembayaran berupa uang, kemudian uang tersebut diarsipkan secara permanen. Setelah itu, karyawan mencatat ke dalam catatan sederhana. Dari catatan sederhana, kemudian selesai. Yang ke-9, saya akan menjelaskan kelemahan dan saran dari redesign sistem akuntansi penerimaan kas atas penjualan tunai. Yang pertama, kelemahannya, belum ada fungsi penjualan yang menerima order dari pelanggan dan masih dilakukan oleh fungsi pemilik. Yang kedua, tidak ada dokumen yang dipakai dalam sistem akuntansi penerimaan kas. Yang ketiga, prosedur penerimaan kas dan pencatatan kas masih merangkap dan dilaksanakan oleh fungsi keuangan. Yang kedua, saran yang pertama, sebaiknya terdapat fungsi penjualan untuk mengatur secara khusus penerimaan order. Yang kedua, sebaiknya ada dokumen seperti faktur atau surat order agar memudahkan dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian alur flowchart untuk redesign. Yang pertama, prosedur penerimaan order. Yang melakukannya yaitu fungsi penjualan. Flowchartnya mulai, kemudian menerima order dari pelanggan, surat order pembelian diarsipkan secara permanen, kemudian membuat faktur penjualan tunai. Setelah itu mengeluarkan dokumen berupa tiga dokumen berupa faktur penjualan rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3. Nah, yang rangkap 3-nya tersebut diarsipkan secara permanen dan rangkap 1 dan 2-nya dikirim ke bagian prosedur penerimaan ke bagian fungsi kasa. Nah, dokumen rangkap 1 dan rangkap 2-nya tersebut itu menerima uang dari pelanggan.
Kemudian mengoperasikan pita kas register. Setelah itu keluar pita kas register, faktur penjualan 1, faktur penjualan 2. Faktur penjualan 1 dan pita kas register dikasih kepada pelanggan dan faktur penjualan 2 dikirim ke prosedur pencucian mobil. Setelah itu karyawan menerima mobil dari pelanggan. Kemudian setelah proses tersebut keluar faktur penjualan 2 dan mobil. Setelah itu karyawan mencuci mobil pelanggan. Lalu keluar faktur penjualan 2 dan mobil. Faktur penjualan 2 dan mobil tersebut dikirim ke bagian pengering. Setelah di bagian pengering, barang atau mobil dan faktur penjualan 2, karyawan mengeringkan mobil pelanggan, kemudian mobil dikembalikan kepada pelanggan, dan faktur penjualan 2 dikirim ke prosedur pencatatan. Lalu di prosedur pencatatan yang mencatat tersebut adalah fungsi akuntansi. Kemudian yang faktur penjualan rangkap kedua tadi itu karyawan mencatat transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas. Setelah itu dalam proses tersebut keluar jurnal penerimaan kas. Lalu selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi penggajian yang ada di perusahaan jasa Carwash Sinar Terang Motor. Dalam perusahaan jasa Carwash Sinar Terang Motor, penggajian pada karyawan dilakukan setiap awal bulan. Gaji umumnya merupakan imbalan atas jasa yang telah diberikan pada periode waktu tertentu. Informasi yang dihasilkan. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dari kegiatan sistem penggajian tersebut adalah yang pertama, jumlah biaya gaji yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu, jumlah biaya gaji yang diterima oleh karyawan selama periode akuntansi tertentu. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian ini yang pertama, daftar gaji, rekap daftar gaji, slip gaji, dan bukti kas keluar. Fungsi yang terkait dalam sistem ini ada 2, yaitu yang pertama fungsi pemilik yang bertugas untuk membuat daftar gaji dan rekap gaji. Lalu yang kedua ada fungsi keuangan. Fungsi ini bertugas untuk menyerahkan uang dan slip gaji serta mencatat ke dalam catatan sederhana atas bukti kas keluar. Selanjutnya adalah teknologi yang digunakan. Pada sistem akuntansi penggajian perusahaan Sinar Terang Motor belum menggunakan teknologi apapun dan masih dilakukan secara manual. Selanjutnya kita masuk kepada bagian alur atau flowchart. Terdapat 2 prosedur dalam sistem akuntansi penggajian ini. Yang pertama adalah prosedur pembuatan daftar gaji. Yang kedua adalah prosedur pencatatan. Di prosedur pembuatan daftar gaji terdapat satu fungsi yang terkait, yaitu fungsi pemilik. Fungsi pemilik pertama akan membuat daftar gaji karyawan, lalu membuat rekap daftar gaji karyawan. Setelah itu fungsi pemilik akan membuat slip gaji sebanyak 2 rangkap. Rangkap yang pertama akan diserahkan kepada bagian keuangan dan rangkap yang kedua akan diarsipkan secara permanen. Lalu masuk ke bagian prosedur pencatatan. Dalam prosedur pencatatan terdapat satu fungsi yang terkait, yaitu fungsi keuangan. Fungsi keuangan menerima slip gaji lembar pertama dari bagian pemilik. Lalu bagian keuangan membagikan uang dan slip gaji. Setelah itu bagian keuangan akan membuat bukti kas keluar dan mengarsipkannya secara sementara. Lalu bagian keuangan akan mencatat ke dalam catatan sederhana. Yang terakhir adalah kelemahan dan saran. Kelemahan yang ada dalam sistem akuntansi penggajian perusahaan ini adalah yang pertama, perusahaan ini belum mempunyai rekap absensi karyawan. Yang kedua, transaksi penggajian masih dicatat dalam catatan sederhana. Lalu saran yang harus diberikan pada perusahaan ini adalah yang pertama, sebaiknya perusahaan ini mempunyai rekap absensi karyawan untuk mempermudah pembuatan rekap gaji sesuai dengan kehadiran karyawan tersebut. Yang kedua, seharusnya transaksi penggajian dicatat dalam jurnal umum untuk mempermudah keberlangsungan usaha dan pembuatan laporan keuangan. Sistem akuntansi pengeluaran kas atas pembayaran listrik. Pengeluaran kas atas pembayaran listrik yang dilakukan oleh perusahaan jasa Carwash Sinar Terang Motor dengan cara menerima surat tagihan listrik dari PLN
menyiapkan uang untuk membayar tagihan, dan mencatat transaksi pengeluaran. Informasi yang dihasilkan yaitu mengetahui jumlah pembayaran listrik. Lalu ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan ada surat tagihan listrik dan bukti setor. Yang keempat adalah catatan yang dihasilkan. Catatan yang dihasilkan adalah catatan sederhana. Lalu ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait adalah fungsi pemilik, fungsi cuci mobil, dan fungsi keuangan. Di mana fungsi pemilik bertugas menerima surat tagihan listrik dari PLN dan menyiapkan uang. Lalu fungsi cuci mobil bertugas membayar tagihan listrik ke PLN dan menerima bukti setor. Lalu fungsi keuangan mencatat ke dalam catatan sederhana. Untuk jaringan prosedur dari sistem akuntansi pengeluaran kas atas pembayaran listrik akan dijelaskan di bagian flowchart. Lalu ada teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan dalam menjalankan masih menggunakan sistem yang secara manual. Flowchartnya sendiri ada tiga jaringan prosedur. Yang pertama, prosedur penerimaan surat tagihan listrik, dan yang kedua prosedur pembayaran tagihan listrik, dan yang ketiga ada prosedur pencatatan. Dimulai dari jaringan prosedur penerimaan. Fungsi pemilik menerima surat tagihan listrik dari PLN, lalu keluarlah dokumen tersebut, surat tagihan listrik. Setelah itu menyiapkan uang untuk pembayaran surat tagihan listrik tersebut. Setelah diproses, keluarlah surat tagihan listrik beserta uang. Dokumen tersebut beserta uang dikirim ke bagian fungsi cuci mobil. Di fungsi cuci mobil, dokumen dan uang tersebut dibayarkan kepada PLN, lalu keluarlah surat tagihan listrik beserta uangnya. Setelah kita membayar, kita akan menerima bukti setor dari PLN. Setelah itu, keluarlah dokumen bukti setor. Dokumen bukti setor diserahkan ke bagian keuangan untuk membuat catatan sederhana. Setelah itu keluarlah dokumen catatan sederhana dan selesai. Kelemahan dan saran. Kelemahan dari sistem ini yaitu belum ada fungsi khusus untuk membayarkan semua kegiatan pengeluaran kas. Yang kedua, belum mencatat transaksi pada jurnal umum. Dan saran dari sistem ini yaitu seharusnya ada fungsi khusus untuk mencatat pengeluaran kas agar lebih memudahkan perusahaan untuk membuat laporan keuangan. Untuk sistem selanjutnya yaitu sistem akuntansi penghentian pemakaian aset tetap. Deskripsi kegiatan penghentian pemakaian aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan jasa Sinar Terang Motor dengan cara membuat surat permintaan pemakaian aset tetap dan meminta otorisasi dari fungsi pemilik, lalu dicatat oleh perusahaannya. Informasi yang dihasilkan mengetahui aset yang ingin dihentikan pemakaiannya. Lalu ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan adalah SPPPAT atau Sistem Permintaan Penghentian Pemakaian Aset Tetap. Lalu catatan yang digunakan masih catatan yang sederhana. Fungsi terkait ada tiga yaitu fungsi pemakai aset tetap, di mana fungsi ini bertugas membuat SPPAT atau surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Yang kedua ada fungsi pemilik. Fungsi ini bertugas memberikan otoritas atas
SPPAT. Terus yang ketiga ada fungsi keuangan, di mana fungsi ini bertugas mencatat ke dalam catatan sederhana atas SPPAT. Jaringan prosedur. Jaringan prosedur yang digunakan ada 3 prosedur, yaitu 1. Prosedur permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Lalu ada prosedur penghentian pemakaian aset tetap. Lalu yang ketiga ada prosedur pencatatan. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan kita bahas di flowchart. Lalu ada teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan perusahaan jasa sinar terang motor dalam menjalankan sistem akuntansi penghentian pemakaian aset tetap masih belum menggunakan teknologi apapun atau masih secara manual. Untuk flowchartnya akan kita bahas. Dimulai dari fungsi pemilik. Fungsi pemilik membuat surat permintaan pemakaian aset tetap. Lalu keluarlah tiga dokumen surat permintaan pemakaian aset tetap, di mana ketiga dokumen tersebut diserahkan kepada fungsi pemilik. Lalu fungsi pemilik menerima ketiga dokumen tersebut dan memberikan otorisasi. Setelah memberikan otorisasi, keluarlah ketiga dokumen tersebut. Dokumen SPPPAT 1 dan 2 diarsipkan secara permanen, sedangkan dokumen SPPAT 3 dikirim ke bagian keuangan. Di bagian keuangan, dokumen SPPAT yang dikirim oleh fungsi pemilik diproses untuk memasukkan ke dalam catatan sederhana. Setelah selesai, keluarlah catatan sederhana. Kelemahan dan saran dari sistem ini adalah, yang pertama, belum ada fungsi kartu aset tetap. Yang kedua, kegiatan sistem permintaan penghentian pemakaian aset tetap masih dicatat dalam catatan yang sederhana. Saran yang pertama, sebaiknya ada fungsi kartu aset tetap agar fungsi ini dapat membuat bukti memorial atas SPPPAT dan mencatatnya ke dalam kartu aset tetap. Yang kedua, sebaiknya sistem penghentian pemakaian aset tetap dicatat ke dalam jurnal umum agar memudahkan dalam membuat laporan keuangan. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini adalah sistem akuntansi yang ada di perusahaan jasa sinar terang motor ini ada 6 diantaranya: sistem akuntansi penjualan tunai jasa, sistem akuntansi pembelian tunai, sistem akuntansi penerimaan kas, sistem akuntansi penggajian, sistem akuntansi pengeluaran kas atas pembayaran listrik, dan sistem akuntansi pemberhentian pemakaian aset tetap. Nah, setelah kami melakukan observasi, sistem akuntansi yang digunakan di perusahaan sinar terang motor ini masih dilakukan secara manual, begitupun dokumen dan catatan yang masih sangat minim. Maka dari itu, kelompok kami membuat sistem akuntansi redesign dengan tujuan agar sistem akuntansi yang ada di perusahaan sinar terang motor ini bisa berjalan lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.